Setelah Partai Nanggro Aceh, kini konflik internal melanda Partai Darul Aceh atau PDA. Pokok persoalan belum bergerak pada masalah pecat-memecat dan pergantian antar waktu atau PAW kursi di DPR Aceh. Saya kira kita merasa kecewa ya, kecewa atas sikap yang terlalu terburu-buru ya. Karena dengan alasan tidak melaporkan hasil reses secara tertulis bisa di PAW. Terkini, Haji Azhar Romen diusulkan Dewan Pimpinan Pusat PDA untuk diganti. Alasannya, politisi yang sudah lebih 10 tahun menjadi kader PDA ini tidak melaporkan hasil dan kegiatan resesnya kepada Ketua Umum PDA. Alasan ini tentu mudah ditebak, sebab terkait dengan alokasi anggaran program pokok-pokok pikiran atau POKIR. Jadi, UUD alias ujung-ujungnya duit juga. Akibatnya ada sejumlah pengurus DPW PDA menyatakan mosi tak percaya kepada Ketua Umum DPP PDA Tengku Haji Muhibud Sabri Abdul Wahab, bahkan mengancam mundur dari partai. Ironis mungkin juga, padahal PDA bukanlah partai politik lokal baru di Aceh. Mereka lahir bersama 5 partai lokal lainnya sejak awal berlakunya regulasi partai lokal untuk bertarung pada kontestasi pemilu 2009 silam. Partai politik ini terus mengalami daur ulang. Pada pemilu 2014 misalnya menjadi Partai Damai Aceh. Menyusul pemilu 2019 berubah menjadi Partai Daerah Aceh dan menuju pemilu 2024 mendatang berganti kulit menjadi Partai Darul Aceh. Ini merupakan buah manis dari perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah Indonesia 15 Agustus 2005 silam di Helsinki, Finlandia. Salah satu kesepakatannya adalah tentang partisipasi politik yang tertuang dalam angka 1.2.1.2.1 yang berbunyi sesegera mungkin, tetapi tidak lebih dari 1 tahun sejak penandatanganan nota kesepahaman ini. Pemerintah Republik Indonesia menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional. Lalu diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Pada pasal 1 ayat 14 menyebut partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan anggota DPR Aceh, DPR Kabupaten dan Kota, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Ini berarti terjadi pergeseran perjuangan dari bersenjata kepada politik, dan Partai Aceh merupakan embrio dari lahirnya ketentuan ini. Berdasarkan landasan hukum tersebut, pada tahun 2009 lahirlah Partai Aceh, Partai Aceh Aman Sejahtera, Partai Bersatu Aceh, Partai Daulat Aceh, Partai Rakyat Aceh, dan Partai Suara Independen Rakyat Aceh atau SIRA. Namun seiring berjalannya waktu, ternyata tidak semua partai lokal tersebut mampu bertahan. Ada yang tetap kokoh, tapi tidak sedikit yang hilang ditelan waktu.
Partai Bersatu Aceh misalnya, yang dibidani tokoh politik Ahmad Farhan Hamid, Partai Aceh Aman Sejahtera atau PAAS yang dilahirkan Ghazali Abbas Adan, serta Partai Rakyat Aceh atau PRA yang digagas aktivis Aceh Agus Wandi dan kawan-kawan, justru terhempas dari arena politik. Sejatinya, partai politik lokal memang satu partai yang jaringannya terbatas pada satu daerah. Itu sebabnya tidak mencakup semua provinsi. Secara sederhana, partai politik lokal pun dapat dipahami sebagai partai politik yang didirikan dan berbasis di daerah, serta bekerja untuk kepentingan daerah. Jadi secara umum, partai politik lokal dapat pula dipahami memiliki beberapa fungsi. Misalnya saja, bagaimana membangun dan menjalin komunikasi politik, melakukan sosialisasi politik, melakukan rekrutmen politik, dan mengatur konflik politik yang terjadi. Entah itu sebabnya, pada tahap pertama kompetisi tahun 2009 lalu, Partai Aceh menjadi pemenang kursi mayoritas di DPRK seluruh Aceh, maupun meraih 33 dari 61 kursi di DPR Aceh, termasuk 11 kursi bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota di Aceh. Namun pada pemilu 2014, ketika kompetitor partai lokal berkurang atau tinggal 3, yaitu Partai Aceh, Partai Nasional Aceh, dan Partai Damai Aceh, kursi yang diraih Partai Aceh justru menurun menjadi 28 kursi di DPR Aceh, disusul pada beberapa kabupaten dan kota juga menyusut. Kondisi ini terus anjlok pada pemilu 2019 lalu. Walau Partai Aceh masih menjadi pemenang mayoritas dengan 18 kursi, performa partai ini justru semakin menurun. Sebagian kursi yang pernah diraih malah ditelikung oleh PDA dari 1 kursi menjadi 3 kursi. Partai Nanggroe Aceh dari 3 kursi menjadi 6 kursi. Sementara Partai Sira hanya mendapat 1 kursi. Sisanya disikat habis oleh partai politik nasional seperti Gerindra serta beberapa partai nasional lainnya. Yang jadi pertanyaan, gejala apa ini? Masihkah 6 partai politik lokal seperti Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh atau PAS, Partai Gaptat, Partai PDA, PNA, serta Sira yang akan bertarung pada pemilu 2024 mendatang menjadi primadona bagi rakyat Aceh? Untuk menjawab secara pasti memang membutuhkan banyak analisis dan kajian. Namun secara sederhana dan bila berkaca pada rekam jejak kinerja partai lokal selama ini, sesungguhnya ada beberapa penyebab mengapa partai politik lokal semakin kurang diminati rakyat di bumi Serambi Mekah. Pertama, partai politik lokal pada hakikatnya melindungi dan memajukan hak ekonomi rakyat. Tapi yang terjadi justru Aceh termiskin di Sumatera serta nomor 5 di Indonesia. Dalam prakteknya justru tidak memberikan sumbangsih dalam memajukan hak ekonomi rakyat, terutama terciptanya lapangan kerja baru. Kedua, partai politik lokal diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi terwujudnya kekhususan Aceh. Ternyata saat berkuasa justru menjadi abai. Kegagalan Pilkada 2022 lalu merupakan pukulan telak dan trauma politik bagi kekhususan Aceh. Ketiga, partai politik lokal yang sejatinya terus memperjuangkan hak untuk menjalankan pemerintahan sendiri sesuai MOU Helsinki, itu pun hingga kini tidak terwujud. Bahkan garis tapal batas wilayah Aceh yang merujuk pada peta tahun 1956 hingga kini tak jelas. Termasuk 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil telah beralih
dan berada dalam Provinsi Sumatera Utara. Sayangnya, pemerintah Aceh dan DPR Aceh menjadi tak berdaya. Keempat, tingginya konflik internal, mulai dari penyusunan caleg hingga mekanisme pergantian antar waktu, sehingga memantik konflik laten di tubuh partai. Dan kelima, lemahnya marketing politik, terutama dalam mengkaji tingkat popularitas dan elektabilitas partai maupun caleg yang diusung. Keenam, kinerja serta reputasi politisi partai lokal selama berada di parlemen relatif lemah, terutama dalam memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat. Sejatinya, politisi dan partai politik memberikan yang nyata atau konkret atas apa yang telah dijanjikan kepada masyarakat saat melakukan kampanye, bukan sebaliknya, entah sadar atau tidak, justru terus-menerus mempertontonkan konflik internal dan kemewahan kepada publik. Jika kondisi ini terus terjadi, bukan mustahil partai lokal Aceh akan ditinggalkan rakyat dan berada di persimpangan. Jika tak elok disebut, hanya menunggu waktu datangnya hari kematian. Inilah yang dialami PBA, PRA, dan PAAS beberapa waktu lalu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.